Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share seputar bagaimana cara memulihkan akun Shopee yang dibatasi ataupun yang diambil alih oleh orang lain. Jadi sebelum ke cara pemulihannya, di sini juga saya akan jelaskan kronologi ya, biar ini nantinya ke teman-temannya tidak terulang lagi ataupun tidak terjadi lagi. Sebenarnya di sini ini ya, kasus ini sebenarnya bulan Mei ya, udah 4 bulan. Saya kebetulan waktu itu membuat dokumentasi, tetapi ada beberapa video dokumentasi yang saya coba cek lagi, ternyata tidak ada di ponsel saya ya. Jadi ini bukan kasus pertama kali yang saya tangani sih, ini khusus tempat saya ya. Jadi ceritanya ini ya, jadi kita sambil mana ya, kita buka dulu yang ini, bukan, jadi ini kita coba buka dulu. Nah ini teman-teman bisa lihat, jadi yang mempunyai akun Shopee ini bukan pembeli ya, dia ini star seller ya, dan akunnya sudah platinum, dan akunnya sudah cukup lama, dan di dalam akunnya ada puluhan juta begitu ya. Nah ini kasusnya bukan yang pertama kali dia akunnya ini seperti ini ya. Jadi bisa teman-teman lihat login file F02 ya. Jadi ini yang kebetulan saya bantu, ini yang ketiga kalinya. Jadi begini ya kronologinya, biar teman-teman nanti kedepannya tidak terjadi lagi ataupun tidak terulang lagi. Ini saya katakan bahwa walaupun teman-teman menggunakan kombinasi password yang susah, itu tidak ada jaminan. Bahkan kalaupun teman-teman menggunakan 2 verifikasi nomor ponsel, itu tidak ada jaminan bahwa akun teman-teman bisa aman. Kasusnya seperti ini ya yang saya bahas. Jadi saya dimintai kerjaan seperti ini bukan pertama kali ya. Jadi ini, dan kebetulan yang punya akun ini ketiga kalinya ya. Jadi dalam 1 bulan dia sudah terkena 2 kali, dan ketiga kalinya ini kebetulan saya bantu tangani ya. Ini mungkin teman-teman, ini prosesnya berapa sih? Di Shopee sendiri ini sudah dijelaskan bahwa proses untuk pemulihan ini berkisar antara 1 hari sampai 7 hari. Tetapi kebetulan yang saya tangani ini tidak sampai 1 hari ya, tetapi sekitar 8 jam ya, sampai full beres dan sampai saya bantu untuk menghindari terjadi hal yang sama, apalagi sampai keempat kalinya ya, itu jangan sampai deh begitu. Itu sudah saya jelaskan apa saja yang perlu dia lakukan. Jadi begini ya teman-teman, dia ini star seller menggunakan ponsel dan menggunakan komputer ya. Nah ini jika teman-teman lihat ya, ini kebetulan saya juga rekam ya untuk komputernya yang dia ya. Ini kebetulan saya kerjakan di malam hari ya. Nah ini sebentar. Ini kebetulan komputernya yang dia gunakan. Ini yang jadi masalahnya sebenarnya, ini sebenarnya ada antivirus semadap ya. Sebenarnya ini saya baru install ya. Kemudian di sini juga saya coba scan dengan Defender, dan Defendernya saya update dulu ya. Tetapi yang jadi masalahnya sebenarnya ada satu video lagi, tetapi saya terhapus kayaknya di ponsel saya ya. Yaitu saya membawa sebuah flashdisk sebenarnya. Flashdisk ini saya khusus yaitu untuk mengecek jika terjadi hal-hal seperti itu. Flashdisk yang isi softwarenya software yang saya buat sendiri sebenarnya, itu untuk menghindari komputer yang terkena attacking ya, dari session ataupun dari cookies ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya sudah saya bisa tebak sih, karena akun ini menggunakan 2 faktor verifikasi, 2 faktor, tetapi si itu ya yang ngambil alihnya itu dia bisa membypass hal tersebut. Itu sebenarnya sudah ketebak sih, kalau saya ya sudah ketebak. Kebetulan ini di sini teman-teman, saya sebenarnya sambil scan ya. Ini saya belum menggunakan senjata andalan saya ya, flashdisk saya. Kan kita coba yang ini. Oh ini sama sih kayaknya. Nah ini saya jelaskan sendiri ya. Ini walaupun kita menggunakan Defender yang terbaru di scan, ini si virusnya ini nggak terdeteksi. Bahkan semadap sendiri ini tidak, karena untuk semadap ini sebenarnya ada keterbatasan ya, karena lebih ke sifat ke kayak worm gitu ya, maupun istilahnya semadap ini antivirus pendamping sebenarnya ya. Kalau yang virusnya advance ini semadap nggak bisa sih sebenarnya. Teman-teman bisa cek di situs semadap ya, untuk anjurannya semadap
Semadap sendiri menganjurkan teman-teman harus menggunakan antivirus yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman, apakah dengan menggunakan banyak antivirus itu bagus di komputer? Tentu saja tidak bagus ya, apalagi kalau kinerjanya sama ya. Tetapi kalau teman-teman suka online, usahakan gunakan antivirus yang ada endpointnya, seperti kayak Avast ataupun kayak Asset ya, kayak Asset yang ada endpointnya begitu ya. Saya tidak akan menjelaskan hal tersebut, kita kembali lagi ke topik ya. Jadi ini kronologinya seperti ini ya. Jadi si punya ini ya, sambil jalan. Jadi si punya ini akun ini satu kali ya, dalam kurun 1 bulan itu, pertama dia dibatasi ya, seperti tadi dibatasi. Oh ini kita sambil jalan ini nih, yang nah ini nih kita sambil jalan ini ya. Nah ini teman-teman, ini kebetulan rekaman ini ada, untung nggak hilang ya. Jadi dia ini dibatasi, ini yang ketiga kalinya dalam 1 bulan. Jadi yang pertama sudah benar ya, sudah dipulihkan oleh Shopee, selang beberapa hari nggak bisa lagi, diambil lagi begitu ya, diambil alih lagi. Pas kedua kalinya laporan lagi, diambil alih lagi begitu ya. Dan ini kebetulan yang ketiga kalinya. Contohnya di sini ya, ini kebetulan saya ini nggak perlu abaikan ya teman-teman, karena ini untuk cantik imut manis ini ID-nya ini saya sudah tampar ya, jadi bukan ID asli dari penjual ya. Ini sudah saya tampar karena saya sengaja ya disembunyikan dulu yang aslinya. Akunmu dibatasi sementara waktu karena adanya aktivitas yang mencurigakan. Saat ini kamu tidak bisa berbelanja di Shopee ya. Jadi jika menurut kesalahan sistem, mohon perlindungan kepada kami perihal detail akun dan dokumen pendukung ya. Kemudian teman-teman di email juga kemungkinan ini ya, mendapatkan hal tersebut. Jadi ini sebenarnya kesalahannya karena komputernya ya, bukan di ponsel ya. Jadi orang ini, pelaku usaha ini yang punya akun Star maupun yang sudah platinum di Shopee ini yang terkena ini ya, pembajakannya bukan di ponsel sebenarnya, tetapi di komputer ya. Kenapa bisa ada pembajakan saya tidak tahu ya. Walaupun saya sudah mencurigai sebenarnya ada jejak-jejak, dia ini mungkin mengklik link di WhatsApp buru-buru. Kebetulan WhatsApp dia menjalankan WhatsApp double ya, ada di HP, ada di komputer begitu ya. Nah di sini teman-teman, sebelum kita memulihkan ini teman-teman harus tahu dulu ya, sebelum kita memulihkan, di sini saja saya tidak langsung memulihkan ya. Saya malahan membiarkan dulu. Ini pas saya ngerjain ini malam ya, pas jam 11 kalau nggak salah. Ini malam hari, saya nggak langsung ini, saya ngecek dulu komputernya dan ngecek dulu HP-nya. Kebetulan HP-nya saya pegang dulu ya yang punya ini. Tapi saya juga menjaga privasi ya, saya hanya untuk mengecek saja. Mungkin ada backdoor yang sudah tertanam di ponselnya. Ternyata saya cek di ponselnya tidak ada backdoor. Tetapi yang singkatnya, ternyata backdoornya ada di komputernya, dan Windows Defender bahkan Semadap sekalipun tidak bisa mendeteksi virus tersebut. Jadi orang ini sudah pintar ya. Jadi ini ya, apa ya, kucing-kucingannya dengan Defender Windowsnya, begitulah kira-kira ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman biar gak salah, kenapa kita jangan klik link sembarangan, kita jangan install software sembarangan. Sebenarnya kesalahan kalau dalam dunia teknik hack ya, untuk hacking tersebut sebenarnya yang paling fatal itu human errornya sebenarnya. Nah ini saya sudah buka ya biar mempercepat, jadi saya tidak perlu ngetik lagi ya. Teman-teman harus hati-hati dengan social engineering ya. Jadi ini adalah hal yang paling utama dan paling wajib oleh setiap ini ya yang berterjun ke bidang IT intinya ya, begitu ya. Ini sudah pasti social engineering ini hal yang wajib diketahui begitu ya. Nah ini jadi kasus ini berhubungan sekali dengan ini ya. Tadi saya tidak akan jelaskan secara panjang lebar karena dikhawatirkan kepanjangan. Di sini saya menjelaskan kronologisnya dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan langsung saya pingin cepat ini, bagaimana caranya ingin cepat bisa balik lagi, bisa login lagi. Enggak. Di sini saya menjelaskan, jadi mohon maaf ya, di sini saya menjelaskan sebelum memulihkan. Saya juga ini pas waktu malam ya, jam 11, karena saya memulihkan di pagi hari ataupun di jam 8 lebih ya. Saya tidak langsung mengerjakannya. Karena kenapa saya menunggu jam 8 pagi? Karena saya ingin coba menggunakan yang front dulu ya, front chest dulu, ataupun istilahnya kita ketuk pintu depan dulu, bukan. Jadi saya tidak menggunakan backdoor lagi ya.
kita gunakan yang jalan depan aja. Sebenarnya itu banyak caranya sebenarnya, yang penting kita mau nyari saja sih sebenarnya begitu. Jadi teman-teman ini hati-hati dengan social engineering ya. Mungkin teman-teman dapat, oh ini saya mau beli barang ini banyak, mungkin teman-teman dapat orderan banyak begitu ta. Oh, kalau bisa ini klik dulu link ini biar nanti untuk daftarnya begitu begini begitu. Jadi teman-teman hati-hati ya, apalagi kalau di WhatsApp format filenya format exe, masa ngirim file ke file WhatsApp di WhatsApp gitu kayak format Excel, itu nggak lazim sih sebenarnya. Teman hati-hati, saya aja sering sekali mendapatkan WhatsApp seperti itu ya. Itu bukan sekali dua kali ya, itu sering. Tapi alhamdulillah saya sudah tahu, karena saya biasanya sebelum membaca WhatsApp saya teliti dulu apa yang dia kirim, apakah format PDF apa gitu ya. Nah kasusnya yang terjadi ini ya, walaupun dia menggunakan dua faktor, jadi keamanannya percuma ya, karena dia ini sudah terkena session ya. Ini teman-teman bisa, di sini saya tidak mencontohkan untuk cara apa ya, misalnya cara digunakan cara ini ya, saya juga tidak akan praktekkan. Ini hanya saya menggambarkan istilahnya saja ya, karena saya juga tidak mungkin langsung mempraktekkan cara melakukan ini ya. Ini hanya dasar yang perlu teman-teman ketahui, teman-teman bisa pelajari di Google ya ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ini masalah session. Nah ini kenapa akun Shopee dia ini walaupun memakai kunci 2 factory, karena dia Shopee-nya sudah diambil alih dan Windows Defender sendiri tidak bisa mendeteksinya. Tapi alhamdulillah ya, kebetulan saya membawa flashdisk yang ada software khusus yang saya bikin dan ketahuan di mana si virusnya ngumpet begitu ya. Oke, di sini kita langsung fokus ke video dan kita akan langsung ke inti apa ya, ke perbaikan ya. Jadi jika teman-teman menggunakan laptop, alangkah baiknya bersihkan dulu komputernya ya. Jangan main perbaiki, nanti percuma kalau sudah betul walaupun sudah diganti kata sandinya, itu akan percuma jika session ataupun cookies yang ada di komputer teman-teman diambil alih, kan percuma walaupun gonta ganti sandi begitu ya. Ini kasusnya seperti ini ya. Mohon maaf jika videonya kepanjangan, jadi saya jelaskan terlebih dahulu agar teman-teman tidak terus-terusan akunnya diambil alih oleh orang lain ini, dan kebetulan yang ketiga kalinya di sini ya. Kita lanjut, saya lupa lagi. Oh ya, di sini saya kalau nggak salah mengajukan formulir pengajuan ya. Ini pengajuan. Nah, kita tunggu sebentar. Kalau tidak salah ya, teman-teman juga lakukan ini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat info@mail.shopee.co.id ini. Teman-teman juga hati-hati ya kalau mendapatkan email yang aneh-aneh yang suruh ngeklik link ya. Nah di sini ya biar kelihatan ya, klik link ini teman-teman harus jeli juga ya. Ini agak buram bentar. Nah, yang biar kelihatan. Nah di sini ini sudah fix pasti ya, yang mengirim adalah Shopee sendiri ya, karena teman-teman bisa lihat bukan depannya, kita harus tahu domain utamanya ini ya, .shopee.co.id. berarti ini sudah fix ya, karena ini ada dot ya, shopee.co.id. Ini akun utama Shopee. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau dapatkan email yang ada klik linknya ini seperti ini ya, ada link-linknya ini, jangan ngasal ngeklik ya, harus tahu siapa yang ngirim gitu ya. Nah di sini saya klik pengajuan banding, teman-teman bisa lakukan ya. Ini cara pertama ya, kita ikuti saja dengan pengajuan pemulihan. Nah di sini teman-teman ada nama lengkap, kita pause dulu. Teman-teman silahkan isi ya. Sebenarnya di sini saya tidak mengisi karena pengisian ini saya menunggu pagi hari. Kenapa? Karena saya yang tidak mengisi, karena saya nggak mau ngisi sebenarnya ya. Saya biarkan yang punya akun ini yang mengisi, karena email ini yang menerima ini adalah akun email dia. Jadi kalau saya yang ngisi, nanti pas ada pertanyaan nanti berabai juga. Jadi biarkan yang punya yang ngisi begitu ya. Karena sebelumnya juga cara ini yang punya akun Shopee ini pemulihannya begitu ya. Tetapi dengan cara ini biasanya 1-7 hari. Dan sebelumnya saya juga sebenarnya ini yang pertama itu 4 hari sudah dipulihkan tapi sudah diambil lagi. Yang kedua pas 5 hari sudah dipulihkan, 1 hari 2 hari lagi
sudah diambil alih lagi begitu ya. Jadi cukup lama juga ya. Tapi kebetulan pemulihan ini saya hanya sampai 8 jam ya. Kalau nggak salah waktu itu keburu Jumatan atau apa ya, saya lupa lagi. Kalau nggak salah keburu Jumatan, jadi delaynya agak lama begitu ya. Nah, ini username akun Shopee, silahkan teman-teman isi. Alamat email silahkan isi ya, sesuai dengan alamat email yang teman-teman gunakan untuk akun Shopee. Kemudian teman-teman juga masukkan nomor handphone yang bisa dihubungi ya, nomor telepon yang teman-teman gunakan untuk akun Shopee. Kemudian teman-teman juga jelaskan kendala yang teman-teman hadapi ya. Nah, ini kemudian kendala teman bukti screenshot. Nah, ini format kendalanya, kendala screenshot ini seperti ini ya. Kebetulan ini saya masih simpan ya. Ini yang ini ya, kendalanya login file F02 ini saya kirim ya. Bukan saya kirim sih. Emang ini bukan HP saya. Saya sengaja screenshot dari HP yang punya akun ini, dan foto ini yang dikirimkan ya di formulir ini ya. Sorry, video ini. Nah, di upload sini ya kendalanya. Kemudian alasan mengapa harus diaktifkan kembali. Teman-teman jelaskan saja. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan bagaimana caranya ya, teman-teman jelaskan saja. Apalagi kalau akun teman-teman adalah akun star seller, akun sudah platinum, akun jualan yang di dalamnya ada uang puluhan juta. Wah, cukup sayang banget ya kalau nggak diburu-buru dikembalikan. Kemudian teman-teman juga disuruh menginput dokumen pendukung. Ini pengisian ini saya benar-benar nggak lihat ya, karena itu privasi ya, privasi yang punya akun ini. Kemudian di sini hanya baca ya, saya hanya ini baca sepintas saja dokumen pendukung, kartu keluarga. Nah, ini ya, ini juga yang sebelum-sebelumnya ya, yang seperti di tahun lalu caranya sama sih seperti ini begitu ya, harus begini-begini. Ini username Shopee lain yang terhubung ya, ini ya tidak diisi, kalau nggak salah tidak diisi sih itu. Oke, ini untuk pengajuan pemulihan ya. Nah, di sini pengajuan pemulihan ini saya nggak ngirim, ini hanya menampilkan pas, karena ini saya screenshot di malam hari. Nah, di sini kalau nggak salah saya membaca email yang sebelumnya pernah berhasil ya. Jadi sebelum yang barusan ini, sebelum kalau nggak salah ini yang kedua ya, yang kedua diambil alih. Kami membawa aktivitas ya, saat ini akun sudah normal kembali. Oh, ini yang kedua kalinya. Proses ini sudah bisa diakses kembali ya yang kedua kalinya. Nah, tetapi yang kedua kalinya kasusnya dibatasi lagi ya. Jadi ini sudah nanti juga teman-teman bakal mendapatkan ini ya, mendapatkan info login ataupun mendapatkan informasi di email kalau akun teman-teman bisa dipulihkan. Selanjutnya, nah ini ya. Jadi saya asumsikan ini sudah mendapatkan ini ya. Teman-teman tuh sudah mengirimkan, karena ini saya karena pengirim formulir ini dilakukan pagi hari jam 8. Selanjutnya biar cepet. Nah, ini biar cepet ya. Selanjutnya biar cepet. Nah, biar cepet untuk pemulihan, jika teman-teman sudah melakukan pengajuan, sebenarnya yang cepat itu saya langsung nelpon ya. Tetapi tidak salahnya teman-teman juga ini ya, kita langsung ke bukan ini. Nah, kebetulan ini CS ini saya barusan rekam ya di ponsel saya. Nah, ini tipsnya. Nah, di sini, nah di sini saya masuk login. Nah, di sini jika teman-teman sudah melakukan tadi pengiriman formulir, itu kemungkinan akan lama ya. Selanjutnya ini triknya ya. Teman-teman coba gunakan akun Shopee atau bisa penjual lagi akun pembeli. Kebetulan ini kan yang di sini video ini ya, ini akun Shopee saya. Jadi akun ini bukan punya, ini akun Shopee saya yang satu lagi. Jadi ini bukan akun yang punya itu yang memiliki kendala ya, yang akunnya dibajak orang. Itu bukan itu ya. Yang bikin cepat itu kita nelpon ke customer service-nya gitu. Teman-teman bisa pinjam saudara ke siapa gitu ya. Pinjam akun Shopee hanya untuk nelpon. Tetapi usahakan gunakan akun Shopee yang bukan baru. Minimal teman-teman pernah order atau pernah belanja begitu ya. Kebetulan ini akun saya sering digunakan belanja sih ya sebenarnya, walaupun nggak terlalu sering sih karena masih silver ya, karena nggak terlalu hobi belanja ya. Minimal sudah pernah belanja. Jadi ketika kita nelpon ke customer service Shopee, jadi kita ini bukan nelpon yang asal-asalan ataupun diragukan begitu ya. Nah, teman-teman di sini ya, setelah masuk ya, nah teman-teman pada ini ya, klik bagian menu saya. Nah, bagian menu saya setelah kita potong ini,
setelah teman-teman cari yang ini nih, nah ini nih, nah harusnya dari sini. Nah teman-teman telepon kami. Nah ini kenapa saya ini malah ini, bentar, harus di pause dulu. Teman-teman bisa chat Shopee sekarang, tetapi saya sarankan langsung telepon saja. Nah ini teman-teman bisa lihat kenapa saya ini pengiriman formulir dilakukan pagi hari, karena customer Shopee-nya buka jam 7 sampai jam 21. Nah ini nih telepon kami. Ini bikin cepat kalau teman melakukan ini bandingnya istilahnya, ini bisa cepat ya. Telepon kami. Nah, teman-teman bisa pembeli ya ataupun penjual. Teman-teman jujur saja, akun ini saya kebetulan saya adalah pembeli karena memang akun ini nggak jualan ya. Jujur saja, walaupun kita nantinya akan meminta bantuan untuk memulakan akun yang penjual yang tadi ya. Nah, gitu. Tunggu sebentar. Tunggu ya. Nah, ini kebetulan di sini saya memilih kendala fitur aplikasi dan website ya. Ini sebenarnya mau yang mana aja sebenarnya nggak masalah, yang penting tujuannya bagaimana caranya kita bisa nelpon ke customernya dulu begitu ya. Kalau saya begitu ya, gitu. Nah di sini teman-teman lanjutkan panggilan, teman-teman bisa pilih yang terserah teman-teman apa yang harus saya lakukan. Yang penting bagaimana caranya kita bisa nelpon ya. Terus begitu ya. Nah di sini teman-teman bisa dilihat kendala konten dan kebijakan produk. Ya, ini laporannya, laporan selesai. Ini 24 Mei karena memang ini lama. Nah di sini saya pause dulu biar teman-teman kelihatan ya. Ini laporan di akun Shopee saya, bukan di akun yang berkendala tadi ya. Karena kita nelpon, dan intinya teman-teman nelpon dari akun yang lain, telepon saja. Nanti teman-teman akan diminta ID ya. Kita ini ya, ID-nya pokoknya ada nanti di ID ini nih. Teman-teman nanti ini ya, ID-nya, contoh ID-nya nanti jelasin ya. Biar ini beresin ini dulu. Ini saya bikin laporan jam 8 ya. Ini hari apa saya lupa lagi sebenarnya. Kalau nggak salah Jumat, tapi saya tidak akan cek lagi ya. Jam 8 ini, kemudian ini nelpon ya. Saya nelpon. Ini nelpon, kita jelasin ini usernya apa, nomor teleponnya apa. Jadi teman-teman harus bisa menjawab ya. Kalau benar-benar itu akun punya teman-teman ya, harusnya bisa menjawab ya. Karena saya di sini juga saya hanya nelpon. Saya telepon, yang tidak tahu saya tanyakan ke orangnya gitu. Ini laporan ditangani dan sekitar jam 3 kurang ya. Sudah selesai dan memang sudah ada pemberitahuan, berarti sekitar 8 jam ya. Karena ada apa ya? Ada delay dulu, ada pengecekan dulu ya begitu. Nanti teman-teman kalau sudah nelpon jelasin begini nih, kemudian nanti juga teman-teman dapat anjuran harus begini dari Shopee-nya ya. Terutama mengganti sandi, mengganti nomor ponsel begitu ya. Ini seperti ini ya. Nah, sambil menunggu. Nah, sebenarnya sambil menunggu ini ya. Nah, ini kan jam 8. Nah, kalau sudah laporannya ya sambil menunggu. Sebenarnya saya menghubungi lewat Twitter juga, kemudian email. Tetapi kalau lewat email lama sih sebenarnya. Lewat Twitter juga lama, yang cepat itu kita harus telepon. Ini tujuannya kenapa saya juga pakai apa ya? Nah ini teman-teman bisa lihat, saya juga menghubungi pihak Twitter, walaupun dari pihak Shopee Indonesia dan Shopee Care membalas, tetapi saya tidak membalasnya ya. Saya bukan apa-apa karena ini hanya untuk nge-up saja ya, nge-up ID-nya saja begitu. Apakah karena jadi saya nge-up, tujuannya nge-up gitu ya. Tetapi kebetulan saya memang tidak membalasnya ya. Ini teman-teman bisa langsung ini ya, hubungi Shopee Indonesia ataupun Shopee Care yang ini yang resmi. Yang resmi itu tandanya kuning-kuning gini ya. Ini kayak Google yang kuning gini, kayak tim YouTube ini gini ya. Ataupun teman-teman bisa ke IndiHome Care begitu. Sorry. Kok bahas IndiHome? sorry. Ini bahas Shopee. Ini ke Shopee ya. Bukan IndiHome. Oke, tapi sebenarnya yang bikin cepat ini bukan ini, tetapi yang kita nelpon ke ini ya. Tetapi tidak salahnya sambil nunggu teman-teman coba ya. Oke, jadi nanti kalau ditelepon teman-teman, karena kan yang teman-teman hubungi menggunakan akun Shopee kita, tetapi yang akan dibetulin punya teman ataupun punya orang lain, ini teman-teman harus tahu ID kendalanya ya. Bentar. Ini ya, bukan ini. Nah, untuk nanti pas nelpon teman-teman ada ID ini ya, di mana ya? Sebenarnya ada ID-nya sih di email. Tetapi di email ini ya pemberitahuannya, tetapi ini ya
Nah, jika teman-teman lihat ini ya, ini ada ID. Nah, nanti teman-teman harus tahu ID kendalanya ya. Jadi ID kendala itu angkanya panjang-panjang sih. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya untuk memperbaikinya, jadi teman-teman usahakan nanti kalau sudah selesai memperbaiki, ganti nomor ponsel. Yang paling wajib adalah mengganti sandi, tetapi usahakan loginnya jangan di komputer dulu ya, tetapi di ponsel. Ponsel juga teman-teman jangan menggunakan ponsel yang sudah di root ya. Kalau ponsel di root itu cukup berbahaya ya. Kalau ponsel di root dan kebetulan ponsel teman-teman ada m-bankingnya, itu harusnya nggak bisa ya, nggak bisa menginstal atau menjalankan program seperti m-banking. Biasanya nggak bisa sih kalau ponsel teman-teman sudah di root ya. Saya tidak akan menjelaskan ponsel unroot root seperti itu ya, karena takut kepanjangan. Ini juga akan kepanjangan. Jadi intinya teman-teman setelah pulih usahakan jangan login di komputer, login dulu saja di ponsel, lakukan aktivitas seperti biasanya. Jika teman-teman menggunakan laptopnya periksa dulu dengan antivirus ataupun dengan Windows Defender ataupun dengan Semadap. Insya Allah nanti jika ada yang butuh ya untuk program yang saya gunakan untuk session ini ya, seperti program-program ini ya, walaupun sebenarnya sudah banyak, teman-teman bisa menggunakan seperti Asset ataupun Apas, itu cukup bagus ya, karena untuk Asset saya coba memang bisa mendeteksi ya daripada Windows Defender bawaan gitu ya. Jadi masing-masing antivirus juga memiliki kekurangan maupun kelebihan. Begitulah dunia komputer ya teman-teman, tidak ada yang sempurna, bahkan manusianya sendiri, saya sendiri tidak ada yang sempurna. Terkadang kita al-insanu ma'lul-khotob, manusia tempatnya salah dan lupa. Tidak ada yang benar-benar sempurna, walaupun orang tersebut ahli IT, ahli ini, apalagi saya ya, saya sendiri sering juga melakukan kesalahan. Bahkan saya sendiri akun YouTube saya pernah diambil alih oleh orang Rusia. Mungkin teman-teman dulu yang pernah tahu itu pasti tahu ya, gitu dulu. Begitu ya, jadi manusia tidak ada yang sempurna. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk informasi kali ini. Mohon maaf jika videonya kepanjangan, karena saya ingin menjelaskan kronologinya dan caranya agar setelah akunnya dipulihkan, apalagi akun teman-teman ada uangnya puluhan juta, akun teman-teman sudah star seller, akun teman-teman sudah platinum, tentu saja itu sangat menjengkelkan ya. Ini terutama untuk saat ini, tentu saja banyak orang yang memanfaatkan celah-celah tertentu untuk menjebak kita. Teman-teman pastikan memahami dasar istilah social engineering agar teman-teman tidak terkena hal-hal negatif baik di media sosial, di YouTube maupun di media-media online lainnya. Ini hal dasar yang sudah umum, yang lumrah bagi yang belajar IT sebenarnya. Tidak perlu saya menjelaskan, tetapi bagi teman-teman yang baru pertama kali mengenal istilah cyber security ataupun istilah seperti ini ya, ini social engineering adalah hal pertama yang perlu teman-teman pelajari. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali. Mohon maaf jika kepanjangan, karena saya ingin menjelaskan, sebenarnya saya ingin menjelaskan secara singkat, tetapi saya juga menjelaskan agar teman-teman tidak terkenal lagi untuk kemudian hari. Begitu ya kira teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.